Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar Mak hari ini? Baik. Bagaimana sudah dipraktekkan kemarin cara relaksasi Sudah. otot? Senam diabetik sudah. Dia sudah. Sudah terasa, Mak, manfaatnya? Jadi nggak kaku lagi ya, nggak kesemutan. Kalau lotionnya dipakai nggak, Mak? Lotion yang kemarin saya berikan dipakai. Baik kalau begitu. Nah, untuk lebih aman lagi saya sudah memberikan kaos kaki pada Ma. Nah, Ma harus dipakai ya, Ma, setiap kali Ma berjalan keluar, Ma pakai biar gak kecugak gitu ya, Ma ya. Nah, harus dipakai. Kemudian nanti saya akan mengajarkan Ma cara berjalan. Kan Ma suka sempoyongan ya, Ma ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara berjalan dengan hati-hati ya, Ma. Nah, Ma, untuk kunjungan kali ini saya akan membuat video yaitu pengkajian khusus pada lansia, yang dimana video ini untuk memenuhi salah satu praktek keperawatan genetik saya. Nanti akan dilaporkan kepada pembimbing saya ya, Ma ya. Agar safety, menjaga protokol kesehatan, Ma harus pakai masker ya, Ma ya. Untuk menjaga kesehatan emak agar terhindar dari virus corona. Dipakai aja, Ma, dipakai. Bisa, Mak? Rasa nyaman, Mak? Nyaman? Nyaman. Langsung saja kita mulai ini ya. Untuk pengkajian pertama, Mas sudah tahu kan nama saya Irma, saya dari Stikes Kesehatan Garut. Saya kesini akan melakukan pengkajian khusus pada lansia. Begitu ya, Mak. Sebelumnya saya bertanya lagi, nama Mas siapa? Oken. Mak Oken. Iya. Mak dari mana asalnya? Asli sini. Asli dari sini. Asli sini Cimidun ya, Mak ya. Iya. Mak umur berapa tahun sekarang? 51. 51. 71 ya, Mak ya? Iya, Kak. 71. 71. 71 tahun. Mak lupa. Iya, lupa. Kalau kelahiran Mak berapa tahun, kelahiran berapa? 49. Tahun kelahiran 49. Mak udah punya cucu berapa sekarang? Cucu Mak ada berapa sekarang? 7. Kalau anak? Anak 3. Anak 3. Perempuan atau laki-laki semua, Mak? Perempuan 1, laki-laki 2. Laki-laki 2. Mak masih punya suami? Enggak. Sudah tidak ada. Udah berapa tahun nggak adanya, Mak? 2014, berarti udah 6 tahun ya, Mak ya? Ya, 6 tahun. Nah, Mak, untuk pengkajian pertama saya akan mengkaji aktivitas hidup sehari-hari Emak, yang dimana mengenai makan Emak, minum, dan istirahat tidur. Juga masih banyak lagi ya, Mak ya. Nanti Emak tinggal jawab saja pertanyaan saya. Yang pertama, kalau makan Emak dibantu atau mandiri? Enggak, mandiri. Mandiri. Berapa kali sehari Mak untuk makannya? 2 kali, tapi nggak teratur ya, Mak, tergantung kalau lapar. 2 kali tidak teratur. Kalau jenis makanannya, Mak? Macam-macam, kadang sayur ya, Mak ya? Kadang sayur. Kalau untuk minum berapa kali sehari? 6 gelas atau lebih? Atau sampai 8 gelas? Lebih, kadang lebih 8 gelas, nggak teratur juga ya, Mak ya, minumnya. Sehausnya aja. Kalau untuk berpindah dari tempat tidur, kemudian Emak keluar bermain ke rumah anak Emak, menonton televisi, Emak itu dibantu atau mandiri? Mandiri. Kalau untuk ke toilet, cuci muka, gosok gigi, kemudian BAK, Emak itu dibantu atau mandiri? Mandiri.
Berapa kali sehari mak untuk cuci mukanya dan gosok gigi? Berapa kali? Kadang 2 kali atau bagaimana? Gosok gigi 2 kali. Gosok gigi 2 kali. Iya. Kalau cuci muka? Cuci muka mah tiap kaca. Oh, tiap ke toilet aja cuci Iya. muka begitu. Kalau mau sholat ya mah cuci Iya. muka. Dibantu atau mandiri? Mandiri. Mandiri. Kalau cuci rambut berapa kali seharinya? 1 hari. 1 hari sekali. Iya. Tiap mandi aja 1 Iya. kali. Kalau untuk mandinya mah dibantu atau tidak? Tidak. Mandiri. Mandiri. Hmm. Mandinya berapa kali sehari? Kadang 2, kadang 3. Kadang 2, kadang 3. Ganti pakaian dibantu atau mandiri? Mandiri. Mandiri. Kalau jalan-jalan dibantu atau mandiri? Mandiri. Mandiri. Kemudian mak kalau misalkan naik turun tangga mak harus dibantu atau mandiri saja? Dibantu. Mandiri. Kalau naik tangga mak Kadang pakai itu. oh tapi harus pakai ada tongkat. tapi harus dibantu berarti ya mak ya? Naik tangganya. Gak kuat lagi kalau naik tangga ya mak? Iya. Kalau BAK buang air kecil itu pipis mak dibantu atau mandiri? Tidak, mandiri. Mandiri. Suka pakai pampers gak mak? Enggak. Enggak. Kalau BAB berapa kali sehari mak? 4 kali aja, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Tapi kadang-kadang nggak teratur juga. Kadang-kadang gitu. Kalau fesesnya lembek, cair atau bagaimana? Tinjanya lembek gitu ya mak? Lembek. BAK-nya berapa kali sehari? 1 hari sekali. Buang air kecil, pipisnya berapa kali sehari? Ayam 4 kali sehari, 3 kali gitu. 4 sampai 3 kali. Warnanya kuning jernih atau kuning pekat? Ada terdeting lah. Taruh di tinggal. Nah, Oh gitu. Kalau Jernih. misalkan kuning pekat itu biasanya kurang minum, tapi makan banyak minum ya. banyak. Kuning jernih mungkin ya Mak ya. Itu harus dilihat mah, nanti kalau misalkan mak kuning jernih oh berarti normal. Kalau misalkan kuning pekat berarti kurang minum, harus banyak minum gitu ya Mak ya. Harus dilihat. Mas suka olahraga nggak? Tidak kuat. Yang sudah saya ajarkan kemarin paling Mas senam ya, senam diabetik ya. Iya. Senam diabetik. Itu harus rutin dilakukan ya Mak. Iya, kayak malam kayak pagi. Senam diabetik, kemudian relaksasi otot ya Mak. Berapa kali sehari kalau misalkan senam diabetik dilakukannya? Suksa eta nana wae mencalik menten. Kalau misalkan waktu luang gitu. Nah, Mak, untuk pengkajian aktivitas hidup sehari-hari sudah selesai, dilanjut lagi ke pengkajian psikososial Mak. Kalau misalkan Mak sosialisasi dengan orang lain di sini bagaimana? Langsung akrab atau ragu-ragu atau bagaimana? Akrab. Akrab saja. Mak punya banyak teman di sini? Banyak ya Mak. Kalau kepuasan Emak sendiri dengan berteman bagaimana di sini? Emak merasa puas atau tidak? Puas. Harapan Emak untuk kedepannya? Harapan Emak untuk kedepannya misalkan di sini ingin punya banyak teman lagi atau bagaimana? Iya, itu pasti banyak gitu. Ingin punya banyak Iya. lagi. Ada kegiatan khusus lansia nggak Mak di sini? Nggak ada ya. Mas suka khawatir, gelisah, cemas, was-was, sering. Sering kalau misalkan ingat almarhum suami Emak ya. Iya. Kemudian Emak pernah mengurung diri di kamar karena khawatir? Enggak. Belum. Kalebet. Emak pernah mengkonsumsi obat yang kemarin itu ya Mak, paling itu ya, Iya. yang untuk menurunkan kadar gula, Iya. Latibet ya Mak namanya. Tidak. Latibet untuk menurunkan kadar gula ya Mak. Iya.
Baiklah Ma, untuk pengkajian psikososial mungkin segitu. Dilanjut lagi pengkajian spiritual Ma. Apakah Ma ini Islam? Islam ya Ma ya? Udah pasti Islam. Kalau kegiatan keagamaan di sini apa aja Ma? Kegiatan keagamaan. Pengajian Pengajian mingguan. tiap hari Jumat ya Ma ya? Iya. Kalau pandangan Mas sendiri terhadap kematian seperti apa? Terhadap kematian misalkan ikhlas, bagaimana gitu menurut Mas terhadap kematian? Ikhlas. Kalau misalkan sudah waktunya ikhlas saja ya Ma ya? Sudah waktunya. Kemudian dilanjut lagi ke pengkajian status kognitif, afektif, dan mental emak. Langsung saja ya Ma ya? Tanggal berapa sekarang Ma? Nggak melihat kalender. Gak melihat kalender, gak tahu. Hari apa sekarang? Jumat. Jumat. Apa nama tempat ini? Midun. Tempat ini Rumah. rumah. Alamat emak Midun. Cimidun. Umur emak sekarang 71. 71. Presiden Indonesia saat ini siapa Mak? Jokowi. Jokowi. Kalau presiden sebelumnya SBY. SBY. Nama ibu emak siapa? Mas Sakti. Mas Sakti. Nah, kemudian dilanjut lagi, saya akan memberikan pertanyaan hitungan. Yang kemarin saya sudah memberikan pertanyaan kepada Emak yang 20 kurangi 3 gitu ya Ma ya. Sekarang Emak jawab lagi, 20 kurangi 3 berapa? 17. 17 kurangi 3 14. Kalau 14 kurangi 3 11. Nah, mau untuk pengkajian kognitifnya sudah selesai, dilanjut lagi ke pengkajian mental Emak. Saya akan menyebutkan benda, kemudian Emak harus langsung menjawabnya ya. Ini apa namanya Mak? Kertas. Kertas. Kalau ini? Pensil. Pensil. Kalau ini? Jam tangan. Jam tangan. Sekali lagi ya Mak, kalau ini apa? Kertas. Kertas. Ini? Pensil. Ini? Jam tangan. Jam tangan. Bagus ya Mak. Sekarang Emak ikuti perkataan saya. Emak ikuti saja. Namun bila itu terjadi. Namun bila itu terjadi. Sekali lagi Mak. Namun itu bila terjadi. Oke. Kemudian yang selanjutnya Emak ambil kertas ini. Kemudian Emak lipat 2. Lipat lagi, kemudian simpan di bawah. Iya, bagus. Kemudian yang selanjutnya tes membaca. Coba Emak baca ini. Pejamkan mata Anda. Baik, kalau begitu Mencermai ini akan dibedah. sekali lagi Emak, coba Emak pejamkan dulu matanya. Pejamkan dulu, buka mata Emak. Kemudian baca ini Mak. Pejamkan mata Anda. Iya. Apakah Emak bisa menulis? Bisa. Bisa. Kalau begitu, Emak tulis di sini. Tulis misalkan sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Misalkan contohnya ibu pergi ke pasar gitu contohnya. Coba Emak tuliskan di situ. Apa aja gitu menurut Emak yang terdiri dari 3 kata. Emak pergi ke warung. Iya, bagus. Selanjutnya ini kertas kosong ya Mak ya. Selanjutnya di kertas kosong ini Emak salin gambar ini. Ini ada 5 sisi, ada 10 sisi semuanya. Emak harus digambar. Coba Emak salin kembali gambar ini.
5 sisi aja mah ini, sesuai kemampuan mah aja. Ya, Terus ujangan lumayan bagus ya mak. Baiklah mak, untuk pengkajian barusan yang mental exam emas sudah selesai, dilanjut lagi ke pengkajian depresi emak. Apakah emak mengalami depresi atau tidak. Nah sekarang saya akan bertanya, apakah saat ini emak merasakan sedih? sedih. Emak merasa sedih tidak hari ini? Tidak. Tidak. Apakah emak merasakan putus asa? Tidak. Tidak. Untuk masa depan saat ini seperti apa mak? Harapan emak untuk masa depan? Bagaimana mak? Harapan emak untuk masa depan itu seperti apa? Ingin apa begitu? Ingin sehat. Ingin sehat, ingin anak cucu bahagia, ya mak ya? Banyak uang. Banyak uang. Apakah emak pernah timbul perasaan gagal menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu? Pernah nggak mak muncul gitu di pikiran? Enggak. Apakah emak merasakan ketidakpuasan dalam hidup? Tidak, selalu puas ya mak? Iya. Apakah emak merasakan pernah bersalah? Kesalahan mah banyak. Banyak kesalahan. Apakah emak menyukai emak saat ini? Menyukai diri emak saat ini? Menyukai. Apakah emak berpikir untuk bunuh diri atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah emak merasakan kesulitan bekerja? Sulit ya mak ya, karena sekarang udah tua mungkin. Sudah tidak kuat. Sudah gak kuat kerja lagi. Apakah emak merasakan letih, lesu saat bekerja? Iya, Sudah pasti ya mak, udah tua. Emak pernah menangis tidak? Pernah. Apakah emak pernah merasakan khawatir terhadap perubahan fisik yang dulunya emak segar, emak kuat, sekarang seperti ini gak bisa kerja, hanya diam saja? Apakah emak merasakan khawatir? Enggak. Menerima saja ya mak. Iya, menerima takdir. Udah takdir dijalani Iya. saja. Mak ada gangguan tidur nggak? Ada masalah tidur? Sering terbangun ya mak di malam hari. Nah mak, untuk masalah seksualitas emak kan suami emak sudah meninggal. Apakah emak ada keinginan untuk seksual lagi atau tidak? Tidak. Sudah tidak ada. Berencana menikah lagi nggak mak? Tidak. Tidak. Baik mak, kalau begitu kita lanjutkan ke pengkajian ungkapan perasaan mak. Mak jawab iya atau tidak saja. Apakah mak merasakan kepuasan terhadap kehidupan mak? Mak jawab iya atau tidak saja. Wah. Sesuai cerita saya, jadi emak harus menjawab iya atau tidak saja gitu ya mak ya. Apakah emak merasakan hampa? Tidak. Apakah emak sering merasa bosan? Bosan? Pernah bosan? Sering? Tidak. Apakah ada perasaan takut terhadap hal-hal yang buruk? Tidak. Sering merasa gelisah tidak? Tidak. Pernah merasakan sedih? Tidak. Apakah khawatir dengan kejadian masa lalu, dengan hal-hal yang negatif nggak? Sudah tidak ada. Tidak. Udah nggak khawatir dengan masa lalu ya mak. Mak sering merasa kesal dengan hal-hal sepele, misalkan dengan hal kecil mak
sering merasa langsung kesal gitu, sering nggak? Yang selanjutnya, Mbak tinggal menjawab dengan 3 poin saja. Yang pertama selalu, yang kedua kadang-kadang, dan yang ketiga tidak pernah. Untuk pertanyaan pertama, apakah Mbak merasakan kepuasan terhadap hubungan keluarga saat ini? Ingat dengan jawaban tadi, ada selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Apakah kadang-kadang? Apakah merasakan kepuasan terhadap cara keluarga, cara teman dalam pengambilan keputusan terhadap emak? Kadang-kadang. Apakah merasakan kepuasan untuk mengekspresikan diri emak? Emak selalu puas atau kadang-kadang atau tidak pernah puas untuk mengekspresikan diri emak? Bagaimana? Kadang-kadang juga. Kenapa emak kadang-kadang? Jadi nggak merasa puas gitu untuk mengekspresikan diri. Misalkan emak suka hobinya nonton TV, emang emak nggak puas gitu, atau kadang-kadang untuk mengekspresikan diri emak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah emak merasakan kepuasan terhadap waktu emak saat ini? Puas selalu. Baiklah Mak, untuk pengkajiannya sudah selesai. Mohon maaf ya Mak telah mengganggu waktu Mak, jadi Mak pusing juga ya dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi agak sedikit gimana ya Mak ya, nggak sesuai harapan Mak ya yang tadi saya jelaskan. Agak sedikit sulit ya Mak untuk menjawabnya. Tapi lumayan Mak tidak ada gangguan. Mungkin tadi ada gangguan di dalam pas saya nanya tanggal ya Mak ya, mungkin Mak gak lihat kalender. Ya baik, kalau begitu pengkajian sudah selesai. Terima kasih atas waktunya ya Mak ya. Semoga Mak cepat sehat kembali ya Mak. Jangan lupa Mak pakai masker untuk kalau bisa keluar, terus kemudian kalau misalkan berjalan Mak pakai kaos kaki untuk hati-hati saja ya Mak ya, biar nggak kecubak gitu ya Mak ya. Baik, kalau begitu Mak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.